وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون masih melanjutkan dalam kajian Akhtaul Musallin, kekeliruan-kekeliruan yang berkaitan dalam hal salat. Pembahasan pada malam ini adalah akhta al-khutbah al-qawliyah, kekeliruan-kekeliruan para khatib dalam hal ucapan. Ayuhal hadirun, dalam pembahasan akhta al-khutbah al-qawliyah, saya akan tambahkan dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah yang hampir mirip dalam kajian tentang kekeliruan-kekeliruan sebagaimana yang pernah dilakukan Rasul SAW, yang ketika itu ada beberapa riwayat yang menyatakan Rasul SAW pernah melakukannya ketika para sahabat ada seseorang yang bermasalah di dalam khutbah Rasulullah SAW. Seperti apa? Saya akan sampaikan terlebih dahulu akhtaul musallin. Yang pertama, ad-du'a qabla su'udil minbar wa inda su'ud wa qabla salam wa ba'dah. Membaca doa sebelum naik ke atas mimbar atau ketika naik mimbar atau sebelum salam atau sesudahnya. Yuraddidu ba'dul a'immah adhkaran mukhtalifah inda su'udihimul mimbar. Hampir para imam-imam, para muadzin, orang-orang yang bertugas di dalam hal Jumat, mereka mengulang-ulang doa-doa itu. Dan doa-doa ini sekali lagi tidak pernah dibaca Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Idh law sahha dhalik la thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu ada ditetapkan dari Rasulullah SAW, pasti ada doa-doa itu. Qala Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah, du'aul imam ba'da su'udihi al-mimbar fala aslalah. Syekhul Islam menyatakan bahawa doanya imam ketika naik di atas mimbar, maka ini tidak ada dalilnya. Ayuhal hadirun, wa qala al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Rawdatul Talibin pada juz yang kedua halaman 32, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i menyatakan yukrah fil khutbah umur, dimakruhkan di dalam khutbah beberapa perkara. Ibtada'aha al-juhla minhum iltifa'uhum fil khutbah ats-tsaniyah. Di antara kekeliruan-kekeliruan, dan ini dimakruhkan di antara mereka orang-orang jahil pada membikin satu acara-acara dalam khutbah. Wa du'a idza intaha ila su'udihi qabla yajlis. Ada di antara mereka yang berdoa sebelum imam duduk di atas mimbar. Hadirin rahimakumullah. Apalagi doa
doa ketika duduknya imam untuk naik ke khutbah kedua. Ini pun juga tidak diketemukan dalil. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, doa-doa seperti ini tidak ada satupun dalil. Kalaulah ada pasti Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Yang ada adalah doaul muslimin, mendoakan kaum muslimin di khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua itu yang dibaca oleh khatib saat berkhutbah. Ayuhal hadirun, itu kekeliruan para khatib yang sering sekali didengarkan. Yang kedua, tarkus salam alal musallin inda su'udil mimbar. Meninggalkan ucapan salam bagi para khatib ini terjadi juga, dan ini kalaupun ada maka ini adalah kekeliruan. Ba'dul khutbah idza sa'adu al mimbar la yalquna as-salam alal musallin wa hadha min khata'ihim. Idh kana sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al minbar sallama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab beliau juz ketiga halaman 305. Rasulullah SAW setiap kali naik ke atas mimbar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kekeliruan selanjutnya yang ketiga, tarkul hamd qabla al-khutbah. Tarkul hamd qabla al-khutbah. Meninggalkan ucapan tahmid, meninggalkan tidak membaca kalimat hamdalah ketika memulai khutbah. Yukhti'u ba'dul khutbah fi khutbatihi fa yadkhilu fi mawdi'iha duna dzikr al-hamd wa ghairiha wa hadha mukhalifun li hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Kekeliruan sebagian pada khatib ketika berkhutbah, mereka meninggalkan ucapan hamdalah. Ada antara mereka yang berkhutbah tanpa memulainya dengan hamdalah. Hadza mukhalifun li hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekeliruan dan khilaf yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah bihamdillah wa isni alaihi. Adalah khutbah Rasulullah SAW di hari Jumat. Rasulullah SAW mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, jadi manakala khutbah tidak dimulai dengan hamdalah, maka ini adalah satu kekeliruan. Oleh karena itu setiap khutbah Rasulullah, apalagi dalam khutbatul hajat, Rasulullah SAW senantiasa membaca khutbah tadi di muqaddimah itu. Jadi baca semua khutbah itu, termasuk bacaan yang terakhir itu, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Baca hadis itu, karena Rasulullah SAW senantiasa membaca hadis, membaca khutbah seperti itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu setiap khatib hendaknya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam berkhutbah. Tidak usah takut dan tidak usah merasa khawatir terjadi apa-apa. Baca itu, karena itu adalah satu kemestian. Rasulullah senantiasa membaca khutbah itu. Innal bid'ah dolalah wa innad dolalah finnar. Bacakan kepada kaum muslimin biar kaum muslimin faham sesungguhnya kebid'ahan itu adalah satu kesesatan, dan kesesatan itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Pokoknya sampaikan kepada mereka tentang bahayanya dan dahsyatnya bid'ah. Jangan anggap sepele perihal bid'ah itu. Amalan-amalan dan ajaran-ajaran yang dilakukan tanpa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'ah. Sampaikan kepada kaum muslimin. Artinya jangan sampai beramal, beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibadah la yata'abbaduha ashabun nabi fala ta'buduha. Semua bentuk ibadah yang para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, jangan berani kita melakukan. Berapa banyak kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada petunjuknya, menambah-nambahkan lafaz-lafaz, mengurangi lafaz, kadang mengganti-ganti lafaz. Na'udzubillah. Dulu saya pernah sampaikan bagaimana ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa mau tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhuhri. Sampai di penghujung doa itu disebutkan wa binabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang kau utus. Hadis itu disampaikan oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Barra bin Azib bertanya, ya Rasulullah, kalau diganti
Wa binabiyyika alladhi arsalta wa bi rasulika alladhi arsalta, diganti nabiyyika dengan rasulika. Apa jawab Rasulullah? La wa binabiyyika, saya udah ngajari Anda dengan wa binabiyyika, jangan diganti lagi. Masya Allah, padahal hampir mirip kan, nabiyyika dan rasulika. Mengganti lafaz saja tidak boleh hadirin, apalagi nambah ngurangi. Agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi jangan anggap sepele perihal ajaran yang tidak pernah disampaikan Rasulullah. Berapa banyak kaum muslimin yang kita jumpai mereka beramal yang tidak ada tuntunannya, dianggap bagus amalannya. Baca hadis arba'in, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, tertolak amalannya. Sayang kan ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah akan sia-sia hadirin. Iktisad fis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana ibadah sesuai dengan sunnah lebih utama daripada banyak bersungguh-sungguh dalam hal yang tidak diajarkan Rasulullah. Oleh karena itu lakukan ibadah yang sederhana, yang sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Jangan ditambahin, jangan dikurangin, jangan dirubah. Jangan berani merubah. Hadirin, jangan menganggap baik sesuatu bentuk ibadah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ini berapa banyak kan? Ini kan bagus. Ini kan baik. Baik menurut siapa? Baik itu harus menurut Allah dan Rasulnya SAW. Sampai Allah Subhanahu wa taala membantah dalam surah Asy-Syura, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Kenapa mereka bersyirikat, berkumpul mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dari Allah, yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, membikin ibadah-ibadah tertentu. Na'udzubillah. Jaga hadirin ibadah itu sederhana sesuai dengan sunnah lebih utama daripada banyak bersungguh-sungguh yang tidak ada tuntunan dalam sunnah. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka hula. Rasulullah bertanya, mal kautsar? Mal kautsar? Apa kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjelaskan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Kautsar, Al-Kautsar itu satu lembah, satu haud, lembah di dalam surga. Lembah itu lebih manis daripada madu. Masya Allah. Lebih putih daripada susu lembah itu. Umat Rasulullah SAW digiring semuanya masuk ke dalam lembah. Begitu Rasulullah SAW menyaksikan mereka, kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Apa kata malaikat? Nanti dulu. Ditahan oleh malaikat, tidak boleh masuk ke lembah itu. Limadha? Kenapa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Nah, ditahan mereka masuk ke lembah Al-Kautsar. Na'udzubillah. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Oleh karena itu jaga hadirin ibadah, jaga yang persis sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Agama ini sudah sempurna, tinggal kita ngamalkan saja. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangin, jangan dirubah. Na'udzubillah. Hati-hati jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan 27, 28, 29, 31. Di situ penyesalan orang-orang zalim yang mereka menyesal. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Orang-orang zalim itu mereka menyesal. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka menggigit tangan-tangan mereka, menyesal, kenapa saya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa fulan saya jadikan sebagai panutan? Hati-hati. Jadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai, ajarkan umat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Jangan ditutup-tutupi perihal agama. Jangan khawatir tidak mendapatkan rizki. Jelaskan kepada mereka. Kalau tidak ada dalilnya, sampaikan tidak ada dalilnya. Hadirin rahimakumullah. Ini berapa banyak kaum muslimin
yang kadang-kadang mengamalkan amalan yang jelas-jelas tidak diketemukan dalil. Sayangi umat ini, hadirin rahimakumullah. Ajak mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa banyak amalan-amalan yang dilakukan, ternyata amalan-amalan itu tidak ada dalil sama sekali. Dulu saya pernah ceritakan hadis yang berkaitan tentang seorang wanita yang berzikir kepada Allah dari salat subuh sampai waktu duha. Bisa dirujuk dalam syarah Sahih Muslim hadis itu. Ternyata wanita itu begitu waktu duha Rasulullah datang ke masjid. Rasulullah bertanya, bukankah anda yang dari subuh? Betul ya Rasulullah. Dalam satu riwayat, antar tiang dengan tiang dia ikatkan tali. Dia bersandar di tali itu. Masya Allah. Coba antum bisa bayangkan, bisa 4 jam dari subuh sampai duha kan? Nyari syuruk aja pada bubar, apalagi sampai duha kan? Masya Allah kan? Sampai 4 jam dia zikir. Begitu Rasulullah nanya, apa yang anda baca? Disebutin semua bacaannya. Begitu disebutkan semua bacaannya, kata Rasulullah, apakah tidak mau aku tunjukkan kepada anda satu bacaan yang anda baca 3 kali lebih utama daripada apa yang anda lakukan dari subuh sampai duha. Masya Allah hadirin. Amalan sedemikian besarnya bisa terkalahkan hanya dengan membaca bacaan yang cuma 3 kali. Akhirnya wanita itu bertanya, apa ya Rasulullah? Baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Lebih utama daripada apa yang anda lakukan dari subuh sampai duha. Masya Allah. Jadi kalau ibadah ada dalilnya berpahala. Ini berapa banyak ibadah yang gak ada dalil dibaca, zikir sampai ribu-ribuan. Sampai larut malam berkumpul di majlis di rumah sampai jam 12 malam. Nyari apa? Baca ini ribuan kali. Ya rozak, ya rozak, ya rozak. 3.000 kali. Masya Allah. Yang gerbe Pak Rojak masih sugim ya. Iya. Belum lagi ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Dari mana? Zikir yang dibaca Rasulullah. Baca dalam Al-Adhkar Imam Nawawi Syafi'i. Tidak lebih dari 100 bacaan zikir yang dibaca Rasulullah. Rasulullah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala syai'in. Itu 100 kali. Sa'astaghfiru fi kulli yawm wal laila 100 marrah atau 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah 70 kali, kadang 100 kali. Tidak lebih dari 100 kali, enggak ada 101 apalagi ribu-ribuan. Yang lebih aneh apa? Zikirnya di laut-laut. Di laut dikiri apa? Di masjid duduk, di musola ditajuk disuruh di laut-laut. Dulu ada bawa jamaahnya ke laut-laut. Astagfirullah. Terangi umat ini, jangan bodohi umat. Jelaskan Quran, jelaskan hadis. Ada lagi yang lebih aneh lagi apa? Begitu kumpul semua, matiin nyala-nyala lampunya. La ilaha illallah. Petang jimbetan kah? Dianggapnya bagus. Hadirin. Nah inilah hal-hal seperti ini. Coba dilihat dalil. Islam itu dalil. Enggak ada tanpa dalil. Semua ibadah itu sudah lengkap. Tinggal ikuti aja sudah. Jangan ditambah-tambah, dikurangi. Waliyadzubillah. Ini maaf agak panjang saya sampaikan seperti ini. Artinya berapa banyak kaum muslimin yang mengamalkan amalan ajaran Islam, justru berapa banyak di antara mereka yang tidak berdalil. Sayangi mereka, bukan kita membenci mereka, sayangi mereka, jelaskan kepada mereka supaya dirubah. Sayang kan susah payah ibadah, ternyata mereka enggak dapat apa-apa dari ibadahnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, enggak ada sebagian bid'ah sesat, sebagiannya enggak ada. Ya berarti bakal sebagian sesat, sebagian tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda wong sing mati-mati. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya yang bernyawa kan mati semua. Apa Anda sing mati? Nyurung sumi. Hadirin rahimakumullah. Semua mati semua nanti. Jadi kullu di situ ada menunjukkan semua. Jadi hati-hati ibadah itu. Makanya jangan dianggap ringan perihal bid'ah itu, hadirin rahimakumullah. Ini berapa banyak kaum muslimin dalam beribadah ditambah ini, dirubah. Kan bagus, Masya Allah. Sayang kan ibadah sedemikian, pahala besar akhirnya bisa sia-sia. Ayuhal hadirun, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yang berkaitan dalam akhta' al-khutbah. Akhta' al-khutbah selanjutnya, kekeliruan pada khatib adalah qiraah suratul ikhlas bainal khutbatain.
Membaca surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah. Ada sebagian orang yang membaca itu. Ada lagi yang membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Kalaulah ada, pasti Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Wassab huwa sukut wa huwa sunnah ats-tsabita 'anil Nabi sallallahu. Yang benar adalah diam saja. Diam saja, ini ditetapkan dalam sunnah Rasul sallallahu. Enggak usah baca apa-apa. Dengarkan khutbah saja sudah cukup. Apalagi ada dalil yang menyatakan idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lagu sia-sia kan. Kalau kita ngomong ke orang hanya suruh diam, itu sia-sia. Apalagi baca-bacaan kan, walaupun bacaan itu adalah bagus. Jadi mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir tuntas sudah. Hadirin rahimakumullah. Jadi bacaan-bacaan itu adalah keliru, tidak boleh dibaca. Bukan berarti surat Al-Ikhlas enggak baik, tempatnya bukan di situ. Surat Al-Ikhlas dibaca kalau mau tidur boleh, zikir pagi petang dibaca. Ini kadang-kadang sering, apalagi kadang-kadang habis sholat Jumat baca surat Al-Ikhlas sekian kali, surat Falaq sekian kali, surat An-Nas sekian kali, jamaah bubar kabeh terus baik. Ya kan ada kan, sampai jamaahnya bubar semua. Ayo. Zikir yang dibaca Rasulullah SAW, baik itu sholat maktubah atau sholat Jumat sama saja, nggak ada bedanya. Jadi kadang-kadang khusus di hari Jumat baca qul huwallahu ahad sekian kali, qul a'udzu birabbil. Dari mana dalilnya? Rasulullah setiap habis sholat fardu membaca istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam, dan seterusnya. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Masya Allah, pahala-pahala besar kan. Siapa yang membaca itu sampai 99 ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dihapuskan dosanya walaupun sepenuh lautan. Masya Allah, ini ibadah ada dalilnya, pahalanya gede. Jadi jangan dirubah-rubah. Ini hari Jumat bacanya kulhu sekian kali, kul a'udzu birabbil falaq. Dari mana dalilnya? Jadi sekali lagi hadirin rahimakumullah, tolong dirujuk dalam kitab-kitab sunan. Ada Sahih Bukhari, Sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dilihat ada enggak. Kalau tidak ada jangan diamalkan. Inilah hadirin rahimakumullah. Kemudian kekeliruan selanjutnya, khuluwul khutbah tsaniyah min adz-dzikr wal wa'id. Dalam khutbah yang kedua tidak ada kekosongan daripada peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat. Ada sebagian orang yang berkhutbah hanya di khutbah pertama saja. Begitu khutbah kedua hanya doa. Silakan di khutbah kedua juga boleh dipanjangkan dengan nasihat-nasihat. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Jadi di khutbah kedua enggak mesti harus dengan doa saja. Silakan mau diringkas khutbahnya, ditambah lagi tema lagi, tidak ada masalah. Kesempatan setiap pekan, setiap Jumat memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi kadang-kadang maaf ya, ini kadang di khutbah kedua orang baru padu berdatangan kan. Kadang-kadang di awal belum pada berdatangan. Khutbah kedua kelihatan baru pada datang. Kasih nasihat lagi, nggak ada masalah ya. Nah, makanya di sini ada beberapa kriteria di dalam hal khutbah. Atilus salah, panjangkan salat, waqsurul khutbah, dan pendekkan khutbah. Ini ada beberapa kriteria. Tapi sekali-kali boleh panjangkan. Bukankah Rasulullah pernah di dalam khutbahnya membaca surat Qaf? Membaca surah Al-Muluk, Tabarok, kan panjang sekali kan. Enggak apa-apa, sekali-kali panjangkan. Enggak mesti harus pendek aja. Boleh sewaktu-waktu pendek, sewaktu-waktu panjang. Enggak apa-apa kan. Kesempatan kaum muslimin lagi pada ngumpul, kasih nasihat yang panjang. Pun juga nasihat yang panjang ini jangan bolak-balik di situ aja. Bisa dipaham? Artinya bisa bikin cerita nasihat-nasihat yang bentuk kisah-kisah. Enggak ada masalah di dalam khutbah kan. Biar orang bersemangat. Jangan muter dari khutbah pertama, khutbah kedua, muter mani, ya jenuh semua jamaahnya hadirin rahimakumullah. Jadi tidak ada masalah, sewaktu-waktu dipanjangkan, silakan panjangkan khutbah. Walaupun dalam riwayat yang lain menyatakan fakanat khutbatuhu qasdan wa salatuhu qasdan. Kadang Rasulullah juga sederhana dalam salatnya dan sederhana juga dalam khutbahnya. Tapi sekali-kali dipanjangkan enggak masalah. Karena Rasulullah juga pernah melakukan hal seperti ini. Ini dalam khutbah. Kesempatan memberikan nasihat pada kaum muslimin adalah kesempatan yang sangat berharga di hari Jumat. Masya Allah. Semua kembali hidayah itu adalah dari Allah. Hanya kita berikan nasihat saja. Adapun diterima tidaknya urusan Allah yang berikan hidayah kan. Yang jangankan kita. Lihat para nabi hanya memberikan nasihat. Dan nabi-nabi kan mendakwahkan. Tidak berhak memberikan
hidayah. Al-hadi huwa Allah. Al-hadi huwa Allah. Yang memberikan hidayah hanya Allah kan? Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat juga Rasul SAW kepada pamannya. Enggak bisa memberikan hidayah. Hanya berikan nasihat. Apa ucapan Nabi Allah Nuh? Ya bunayyirkam ma'ana wa la takum ma'al kafir. Ayo wahai anakku naik ke atas perahu. Jangan menjadi orang kafir. Apa anaknya ngomong? La asibal yawm. Sampai anaknya langsung naik ke atas gunung yang sangat tinggi. Akan bisa terselamatkan dari banjir. Ya akhirnya tetap aja. Karena Nabi Allah Nuh memanggil anaknya. Sampai akhirnya tenggelam juga anaknya. Dalam kondisi tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Nuh juga mengucapkan ini. Ya Rab, inna ibni min ahli. Inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluargamu. Itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia beramal dengan amal yang tidak baik. Nah, inilah hadirin. Jadi hanya bisa memberikan nasihat. Hanya bisa berikan nasihat, enggak berhak memberikan hidayah. Hidayah punya Allah. Lihat dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berulang-ulang memanggil ayahnya, ya abati, ya abati. Masya Allah, kurang apa Nabi Allah Ibrahim nasihat ayahnya? Qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai ayahku, kenapa kau nyembah patung? Itu dolal, sesat. Ya abati la ta'budis syaitan, ya la ta'budis syaitan. Jangan sembah syaitan. Berulang-ulang ayat ya abati, ya abati. Ya tetap aja hidayah belum nyampe ya. Gimana lagi kan? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada ayahnya. Sampai dijelaskan dalam surah At-Taubah 114, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah." Begitupun juga istighfarnya Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Jadi kesimpulannya hidayah punya Allah. Jadi hanya nasihat aja sudah. Khatib nasihat terserah mau ngikut mau enggak bukan urusan. Ya. Tapi manakala ada orang sampai bisa dapat hidayah melalui lisan para khatib, subhanallah. Maka dia bagaikan mendapatkan onta merah, masya Allah. Kan Rasulullah menyampaikan seperti itu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Masyaallah. Kalaulah sampai seseorang walaupun hidayah dari Allah bisa memperoleh hidayah melalui lisannya, maka lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zaman Rasulullah BMW, Pajero. Ngerti ya? Nah, hari harta-harta berharga, masya Allah. Nasihat tetap aja kasih nasihat. Adapun diterima tidaknya urusan Allah sudah. Jadi ini bagi khotib silakan panjangkan khutbah. Pun juga hati-hati ketika panjangkan khutbah, jangan temanya muter-muter itu saja. Akhirnya jamaahnya pada jenuh. Balik mani mono mani, balik mani mono mani. Bisa dipaham? Jadi silakan. Pertama bikin cerita nasihat-nasihat dalam Quran. Gak apa-apa bacakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Orang kan baru kemudian simpulkan tentang faidah-faidah dari kisah itu. Enggak apa-apa dipanjangkan sewaktu-waktu, boleh karena Rasulullah SAW senantiasa memperpanjang khutbahnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah ini pun juga Rasulullah SAW juga pernah yukallimu man syaa minal hadirin lil hajah. Rasulullah juga pernah berbicara di atas mimbarnya kepada seseorang karena memang ada kebutuhan. Ambil contoh ketika ada orang datang, kemudian orang ini belum sholat tahiyatul masjid, Rasulullah peringatkan. Ya fulan, as-salli raka'atain, apakah Anda sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Qala la. Qum, bangun. Fasalli raka'atain, bangun salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi boleh bagi khatib. Jadi ketika ada seorang khatib kemudian berikan nasihat, ternyata ada di antara jamaahnya ribut, bilang suruh pada diem, jangan diem aja, jangan terus aja nasihat. Ada ngobrol saja, bilang yang ngobrol keluar aja, jangan di masjid dulu. Nah, supaya kenapa? Karena dengan 1-2 orang yang ngobrol, yang lain keganggu semua kan? Keganggu semua, jangan diem aja kita ngobrol, didiemin aja anak-anak ribut. Keluar yang ngobrol, keluar. Enggak apa-apa, khatib sampaikan seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berkhutbah. Sampai ada orang yang datang melangkahi pundak-pundak orang. Ijlis faqad adaita wa anai. Duduk kamu. Enggak usah lanjutin jalan kamu. Anda telah menyakiti orang. Jadi boleh. Jadi ketika khatib menyaksikan ada sesuatu hal yang perlu dia ngomong enggak apa-apa ya. Nah ini, begitupun juga kepada hadirin. Kalaupun harus ngomong dengan pada khotib nggak ada masalah, boleh-boleh aja ya. Nah, dulu pernah ada satu kisah tentang seseorang yang
datang mendekati mimbar Rasul sallam dan dia meminta kepada Rasulullah agar mendoakannya. Hadis itu tentang peristiwa itu kan hadis sahih. Jadi waktu itu adalah seorang yang menyatakan, ya Rasulullah, sawah ladang kami kering semuanya. Hewan-hewan kami hampir mati. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Spontan Rasulullah di atas mimbar itu mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Wah, langsung gelap semua. Subhanallah, hujan deras, Masya Allah. Waduh, senang semua orang di masjid ini. Ya, kira-kira antum kira-kira gimana? Panas kondisinya sedikit hebatnya, hujan, Masya Allah, senang semua kan? Nah, itu boleh ya, nggak ada masalah seperti itu. Artinya ketika yang masyru' boleh. Hadirin, akan tetapi apa? Yang berkaitan seperti itu, maka hujannya nggak berhenti-berhenti. Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Jumat lagi. Banjir di mana-mana kan. Akhirnya laki-laki tadi datang lagi mendekati mimbar. Ya Rasulullah, sawah ladang kami nggak bisa dipakai. Ini kan banjir di mana-mana. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah langsung berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akam wad-dirab wa butunil awdiyah wa manabitis. Langsung berhenti hujan itu. Jadi memohon hujan dengan doa, menghentikan hujan dengan doa. Jangan menghentikan hujan adzan. Ada ya. Menghentikan hujan dengan adzan. La ilaha illallah. Pengen hujan, sholat sunat tolak bala. Dari mana tolak bala, hadirin? Enggak ketemu hadis tentang sholat sunat tolak bala. Dibaca hadisnya coba, ada enggak sholat sunat tolak bala? Sholat sunat sedemikian banyaknya belum dilakukan, sholat sunat daf'ul bala. Na'udzubillah. Hati-hati hadirin, ibadah itu yang jelas ada dalil. Dirujuk kepada hadis, ada enggak sholat sunat tolak bala? Perbanyak doa saja. Rasulullah menuntun doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Silakan minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan salat sunnah. Nah ini. Jadi ini yang berkaitan tentang memohon sesuatu, menghentikan hanya dengan doa, hanya dengan doa. Jangan sampai melakukan kemusyrikan. Membakar apa ya, naudzubillah, melempar pakaian ke atas genteng, maksudnya apa? Kok kan udahnya mandek konon. La ilaha illallah. Hadirin, dengan doa. Lihat bagaimana ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengarkan satu berita dari gubernurnya Amr bin As. Amr bin As gubernur Umar bin Khattab. Baca Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Begitu mendengarkan berita dari gubernurnya Amr bin As, kebiasaan orang-orang Mesir, kebiasaan mereka ini kalau sungai Nil kering maka mereka harus mengorbankan apa di sungai Nil itu. Waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah. Maka berita itu sampai kepada gubernurnya Umar bin Khattab. Amr bin As langsung sidak. Ternyata benar. Maka orang tua yang punya anak gadis yang paling cantik dibujuknya. Kasih permata-permata berlian, kasih pakaian-pakaian indah, kemudian anak gadisnya dibawa. Anak gadisnya dibunuh, lemparin ke sungai Nil. Hadirin rahimakumullah. Ini kan kemusyrikan begini hadirin. Maka begitu sampai kepada gubernur, maka gubernur melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, kada. Hah? Seperti itu. Langsung bikin surat Khalifah Umar. Enggak tanggung-tanggung ya. Ya, karena zaman dulu enggak ada HP Android ya. Bikin surat, tulis. Sungai Nilnya disurati sama Khalifah Umar. Masya Allah. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Innama kunta tajri bi amrika fala tajri fala hajatan lana fik. Kalau selama ini Anda mengalirkan air karena Anda sendiri yang mengalirkan air, aku tidak butuh air itu. Fala hajatan lana fik. Kami enggak butuh air itu. Wa innama kunnama tajri bi amrikallahul wahidul qahhar. Fanas'alukallah yajrik. Kalau memang kau mengalirkan air karena Allah lah yang mengalirkan air, maka kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mengalirkan air. Dibaca sama gubernurnya kaget. Langsung hari Sabtu malam itu dilemparkan surat itu ke dalam sungai Nil. Begitu hari Ahad pagi, Masya Allah, airnya sampai 18 hasta. Subhanallah. Ini doanya Khalifah Umar bin Khattab, Masya Allah. Jadi dengan doa diri. Jangan melakukan kemusyrikan, kebidahan. Na'udzubillah. Perbanyak doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan doa orang-orang du'afa. Dari orang-orang du'afa berapa banyak doa-doa terkabulkan kan?
Jadi silakan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Jadi kekuatan doa itu akan bisa menyelesaikan masalah. Ada masalah seberat apapun, doa. Jangan khawatir. Jangan sepelekan doa. Jangan anggap sepele perihal doa. Apalagi sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang benar tentang doa. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Ketika berdoa dengan yakin doanya dikabulkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kan? Maka yakinkan ketika doa harus dikabulkan doa. Jangan ketika doa enggak dikabulkan enggak usah doa lagi udah. Allah marzuqni, Allah marhamni, Allah ya dikabulkan beli. Ya usah jadi doa maning, wis. Iya. Yang mantap Allah marzuqni, ya Allah beri kabar rezeki, yakin akan dapat rezeki. Tapi akhirnya apa? Meleset. Ya sabar. Ya sabar. Saya yakin semua orang yang ada di masjid ini, bahkan semua kaum muslimin tiap hari minta rezeki. Benar. Ana sih beli minta rezeki. Semua minta rezeki kan? Minta rezeki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tunda? Khawatir kalau dikabulkan nggak kuat. Coba dari dulu minta rezeki, berapa miliar harta yang ada di tangan kita. Antum ketika punya harta 1 miliar dengan punya harta 10 juta, rencana paling banyak mana? 1 miliar, 10 juta itu apa? Itu ke bet siji. 1 miliar kawin maning. Wis jelas kuno ya. Iya, itu otomatis 1 miliar ya. Pertama-tama kawin maning. Iya, 300 juta buat yang baru, yang 700 juta buat yang lama. Wis jelas kuno ya. Oh, 1 miliar sih ya. Iya. Nah, jadi Masya Allah kenapa Allah Subhanahu wa taala nunda enggak dikabulkan? Khawatir buat kawin maning kok. Kesimpulannya gitu. Bisa dipaham ya? Jadi sengaja Allah tunda doa, khawatir wah bakal dikabulkan model-model bocakin ke. Iya. Jadi wis aja jadi kabulakan kok. Jadi buat kawin maning sih ya. Ya. Ya sing ana kadang-kadang ya mengkonon lah manusia ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Demikian hadirin rahimahullah tentang kekeliruan yang berkaitan dengan para khatib. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kekeliruan khutbah yang berbentuk perbuatan apa sajakah? Insyaallah nanti akan saya sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri dipersilakan barangkali ada yang ditanyakan seputar tema pada malam ini khususnya, atau kalau tidak ada di luar tema selagi bisa saya jawab dipersilakan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kondisi seperti itu, kalau mampu berikan nasihat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kalau mampu nasihati. Kalau tidak mampu ya sudah. Daripada menimbulkan mudarat yang lebih besar, udah diam aja sudah. Artinya kalau memang tidak mampu karena memang kondisinya berbagai macam, mudaratnya lebih besar nanti daripada manfaatnya, sudah biarkan aja. Tadi antum katakan di masjid-masjid kampung, antum sholatnya jangan di masjid kampung, makanya masjid kota aja ya. Bisa dipaham ya? Iya kan? Antum sendiri ngomong sendiri kan? Ya sudah, sholatnya masjid kota aja, nggak banyak bid'ahnya gitu aja. Nah itu Allah alam bisawab. Sudah cukup gitu aja. Masih ada yang lain? Tidak ada? Cukup? Cukup. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.